Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Matematika. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka kembali. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program aplikasi komputer matematika. Kami dari STKIP 11 April Sumedang, Prodi Pendidikan Matematika semester 5 akan membahas mengenai penggunaan software GeoEngine dalam materi garis istimewa pada segitiga. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Imas Triani dengan nomor NPM 18210220145 dan rekan saya bernama Ridwan Taufik dengan nomor NPM 18210220159. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD. GeoEngine. Apa itu GeoEngine? GeoEngine merupakan program yang memungkinkan kita menggunakan papan sekolah digital sebagai instrumen harian umum di kelas matematika. Jadi GeoEngine adalah suatu software papan tulis digital yang dirancang untuk guru matematika sehingga bisa mengajar geometri dengan lebih mudah. Tujuan awal dibuat GeoEngine adalah untuk memudahkan guru matematika dalam mengajar matematika secara digital. Siapa pengembang serta penerbit GeoEngine? Pengembang GeoEngine adalah Toon Groeneveld. Toon Groeneveld adalah seorang guru matematika dan komputer sains dari Nederland. Toon Groeneveld pertama kali membuat software GeoEngine ini untuk memudahkan dirinya sendiri dalam mengajar matematika. Namun seiringnya waktu, banyak rekan-rekannya yang meminta dirinya untuk mengupload GeoEngine ini di internet. Akhirnya, Toon Groeneveld mengupload GeoEngine secara gratis. Karena Toon Groeneveld berkeyakinan bahwa pendidikan maju harus dengan gratis. Tahun berapa GeoEngine rilis? GeoEngine rilis pada tahun 2012. GeoEngine dapat dioperasikan di Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sampai dengan Windows 10. Bagaimana cara mengunduh GeoEngine? Melalui http://met4all.nl. Lalu berapa ukuran software GeoEngine tersebut? Ukurannya hanya 401 KB. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh software GeoEngine itu sendiri. Pertama, untuk kelebihannya, diantaranya mudah, hemat, dan efisien digunakan karena dapat didownload secara gratis dan dapat didownload tidak hanya di laptop, tetapi juga di iPhone dan iPad. Selanjutnya, memiliki banyak fitur yang menunjang pelajaran matematika.
Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa software ini dikhususkan untuk pengajar yang dalam pelajaran matematika, di mana banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika berlangsung. Selanjutnya, sangat cocok untuk media visualisasi dan spasial saat mengajar. Lalu, memiliki warna objek yang sangat beragam. Nah, jika tadi ada kelebihan dari software GeoEnzo tersebut, pastinya ada kekurangan yang dimiliki oleh GeoEnzo tersebut. Di antaranya, pertama, tidak memiliki fitur untuk mencari luas dan volume. Jadi, untuk software GeoEnzo itu sendiri, hanya dapat menampilkan visualisasi seperti bentuk gambar, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, akan tetapi tidak dapat mencari luas dan volume gambar ataupun bangun datar, bangun ruang tersebut. Lalu tidak memiliki pilihan bahasa Indonesia, serta tidak memiliki redo dan juga objek tidak memiliki ukuran atau perbandingan. Nah, itu sedikitnya mengenai kelebihan serta kekurangan dari software GeoEnzo. Oke, sekarang kita bahas mengenai kontrol panel GeoEnzo. Pada software GeoEnzo, tampilan awal saat membuka aplikasi yaitu terdapat sebuah kontrol panel yang memuat semua alat yang dapat digunakan untuk berbagai penerapan dan sebuah kertas atau alat tulis yang luas. Berikut bagian utama pada kontrol panel beserta kegunaannya. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi GeoEnzo. Oke, ketika membuka software GeoEnzo akan terdapat tampilan seperti ini awalnya. Banyak sekali dapat dilihat fitur-fitur yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Nah, pertama ini ada tombol write and draw di mana digunakan untuk menulis atau menggambar suatu bentuk ataupun tulisan. Ini kita klik. Kalian dapat menggambar apa saja, mau menulis dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah tombol jangka. Ketika kita klik akan memunculkan sebuah jangka. Seperti lihat, dapat dipindahkan dan ukurannya dapat kalian perbesar maupun perkecil jari-jarinya. Kemudian kita draw. Oke. Selanjutnya ada tombol busur. Nah, ini merupakan busur. Terdapat beberapa macam. Nah, dapat dilihat ya. Selanjutnya ini itu tombol wiper. Wiper ini berfungsi sebagai penghapus. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya ini adalah tombol cut, di mana digunakan untuk memotong ataupun menyalin suatu gambar atau tulisan pada layar sehingga dapat ditempel. Contohnya kita salin ini, nah sehingga dapat dipindahkan kemana saja. Oke. Selanjutnya ada kalkulator, di mana dapat membantu kalian dalam penghitungan. Dalamnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada teks, di mana untuk membantu kalian dalam membuat tulisan. Ini dalam seperti ini. Oke, selanjutnya ada tombol draw graph, di mana digunakan untuk menggambar grafik. Ini dia, dapat dilihat. Selanjutnya ada juga tombol draw parametric function graph, di mana digunakan untuk menggambar grafik parametrik. Nah, terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan draw 3D figure, di mana digunakan sebagai untuk membuat sebuah gambar bangun datar maupun bangun ruang 2 dimensi serta 3 dimensi. Kita lihat dalam seperti ini. Nah, ini dia, kalian dapat membuat bangun datar ataupun bangun ruang.
Oke, selanjutnya ada juga tombol warna di mana kalian dapat mengubah warna yang beraneka ragam, dapat lihat. Oke. Selanjutnya ada juga untuk mempertebal tulisan. Nah, jika awalnya seperti ini, nah kita akan tebal kembali menjadi lebih tebal, yaitu oke, selanjutnya ini adalah merupakan di mana kalian dapat mengubah untuk memilih jenis-jenis dari kertasnya. Oke, kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Ada seperti ini, ada juga untuk membantu kalian dalam menulis. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tombol normal, di mana untuk mengatur layar kerja. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan tombol lembar baru, digunakan untuk membuka lembar baru atau kertas kerja baru. Ini merupakan tombol board internet, digunakan untuk mengunggah papan tulis dalam bentuk gambar ke internet. Tombol ini merupakan save load board atau penyimpanan lembar kerja, digunakan untuk menyimpan ataupun membuka file atau papan tulis GeoEnjo. Selanjutnya yaitu tombol printboard, digunakan untuk mencetak file papan tulis GeoEnjo. Selanjutnya ini merupakan tombol modul, digunakan untuk membuka pengaturan atau tautan internet file GeoEnjo. Ini merupakan tombol undo, digunakan untuk mengembalikan langkah atau aksi yang telah dibuat. Sedang bila ini berisi tombol yang bervariasi sesuai dengan fungsi tombol yang dipilih. Ini merupakan tombol untuk tulis. Mari kita coba. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ini merupakan tombol fungsi untuk garis lurus. Kita coba membuat garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membuat persegi. Kita coba buat persegi. Nah, ini untuk membuat persegi dengan titik-titik. Kita coba dulu. Lalu ini untuk membuat persegi dengan warna. Kita coba ubah warnanya. Di sini banyak, kita pilih. Nah, setelah dipilih tekan OK. Kita coba. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba membuat lingkaran. Klik tombolnya. Lingkaran tanpa titik-titik dulu kita hilangkan titik-titiknya. Nah, seperti itu kita buat menggunakan titik-titik. Nah, sekarang kita membuat lingkaran dengan warna. Nah, sekarang kita membuat bangun datar banyak sisi. Seperti itu cara buatnya. Sekarang dengan titik-titik membuat bangun datar sisi banyaknya. Nah, kita buat dengan warna sekarang. Coba dengan warna. Oke. Sekarang kita coba buat grafik. Nah, seperti itu. Ini merupakan tombol untuk menghilangkan tool-toolnya atau mensembunyikan tool-toolnya. Nah,
Kita coba munculkan kembali. Ini untuk memperkecil layar dan ini untuk keluar dari GeoEnzo. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi ini. Garis istimewa pada segitiga. Pengertian garis istimewa pada segitiga. Garis istimewa pada segitiga merupakan sebuah garis lurus yang membagi sebuah bangun segitiga berdasarkan ketentuan tertentu. Jenis-jenis garis istimewa pada segitiga yaitu ada 4. Yang pertama garis tinggi, yang kedua garis berat, yang ketiga garis bagi, dan yang keempat garis sumbu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa terdapat 4 jenis garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi pada segitiga. Garis tinggi pada segitiga adalah sebuah garis yang ditarik dari satu titik sudut di sebuah segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Yang dapat dilihat terdapat segitiga lancip ABC, di mana garis tinggi ini ditarik dari satu titik sudut, berarti sisi sudut titik A, dan tegak lurus terhadap sisi depannya. Nah, berarti ditarik tegak lurus ke bawah ke garis BC sehingga didapatkan garis yang berwarna merah ini, yaitu dinamakan garis tinggi pada segitiga. Oke, selanjutnya garis berat pada segitiga. Garis berat pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut sebuah segitiga yang membagi 2 sama panjang sisi di depannya. Dapat dilihat, nah di mana untuk garis berat ini yaitu garis yang ditarik di titik sudut A misal, dan harus membagi 2 sama panjang sisi di depannya, berarti sisi BC. Nah, ini untuk sisi yang ini dan sisi yang ini harus sama panjang sehingga didapatkan garis berat pada segitiga. 3. Garis bagi pada segitiga. Garis bagi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut suatu segitiga yang dimana garis tersebut membagi 2 sama besar sudut tersebut. Nah, dapat dilihat jika tadi harus membagi sama sisi, maka ini harus membagi 2 sama besar sudut. Nah, jadi ditarik dari sudut A, tetapi harus membagi 2 sama besar sudut tersebut, sehingga didapatkan hasil garis bagi pada segitiga tersebut. Yang keempat, yaitu garis sumbu pada segitiga. Garis sumbu pada segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi 2 sama panjang sisi segitiga tersebut. Nah, untuk ini jadi garis sumbu ini merupakan garis yang ditarik tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Dari salah satu sisi, berarti sisi BC harus sama panjang, yaitu membagi 2 sehingga tegak lurus ke atas dan didapatkan garis sumbu tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan garis sumbu pada segitiga yang berwarna ungu. Oke, langsung saja kita melukiskan garis tinggi pada segitiga lancip dan melukiskan garis bagi pada segitiga lancip. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu segitiga lancip? Nah, segitiga lancip merupakan segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, untuk melukiskan garis tinggi dan garis bagi pada segitiga lancip, tentu kita menggunakan software GeoEnzo ini. Langsung ke nomor 1, lukislah garis tinggi pada segitiga lancip. Pertama-tama kita buat lebih dahulu segitiga sembarang
berbentuk lancip atau segitiga lancipnya menggunakan poligon. Oke, kita gunakan poligon untuk membuat segitiga lancip. Nah, sudah. Setelah itu kita beri nama segitiga tersebut, misal segitiga ABC menggunakan teks. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah itu kita gunakan jangka. Nah, selanjutnya arahkan jangka dan posisikan pada puncak segitiga tersebut, yaitu berarti di titik C. Oke, kita pindahkan di titik C dan usahakan pastikan bahwa jangka tersebut berukuran sesuai dan sehingga memotong titik garis AB. Kita lihat, memotong. Ya, memotong dan memotong saja kita ubah dulu warnanya. Kita draw. Nah, sudah. Setelah itu, lihat ada perpotongan dari garis AB. Kita namai perpotongan tersebut, misal yaitu garis, misal titik D. Titik D, dan yang satunya lagi yaitu titik E. Oke, setelah itu, setelah menamai titik tersebut, kita gunakan jangka kembali dan kita posisikan di titik D dan titik E. Kemudian kita atur jari-jari sembarang sesuai yang kita inginkan. Pertama, kita posisikan di titik D terlebih dahulu. Oke, kita atur. Seperti ini. Langsung kita draw. Sudah. Setelah itu kita pindahkan ke titik satunya lagi, yaitu titik E. Langsung kita draw. Nah, dapat dilihat terjadi perpotongan yang dibuat dari menghasilkan dari titik D dan titik E. Kemudian kita namai titik perpotongan tersebut. Kita namai titik perpotongan dari titik D dan titik E tersebut. Menggunakan teks kembali. Misal kita namai titik F. Oke, selanjutnya kita melukis garis batas pada segitiga lancip. Nah, sama halnya dengan garis tinggi, pertama-tama kita buat dulu segitiga lancip sembarang menggunakan poligon. Kita buat dulu segitiga lancip sembarang. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita namai terlebih dahulu segitiga sembarang tersebut, misal segitiga KLM, K, segitiga K,
itu kita gunakan jangka seperti pada garis, melukis garis tinggi, kita juga gunakan jangka dan kita tempatkan ke titik puncak, yaitu misalnya titik M. Nah, dan kita pastikan bahwa dapat memotong garis KM dan LM. Oke, nah sini langsung kita draw. Coba dulu. Oke, draw. Nah, kita lihat ya, memotong di garis KM dan LM. Nah, setelah itu kita beri nama terlebih dahulu perpotongan tersebut. Misal titik P, perpotongan KM yaitu titik P, dan perpotongan LM yaitu titik O dengan menggunakan teks. Titik P untuk perpotongan untuk perpotongan KM, serta untuk perpotongan LM yaitu titik O. Oke. Nah, setelah itu kemudian dengan menggunakan jangka buat lingkaran di titik P dan O dengan jari-jari yang sama. Kita pindahkan, pertama-tama kita titik P terlebih dahulu, jari-jari yang sama kita perbesar, coba dulu warnanya. Oke, langsung kita draw sini. Oke, kita pindahkan ke titik yang satunya lagi, yaitu titik O. Membuat lagi lingkaran jari-jarinya, draw. Nah, sehingga dari titik tersebut timbul sebuah perpotongan hasil dari titik P dan titik O. Seperti lihat ya, ada perpotongan di sini. Nah, kita namai titik perpotongan tersebut, misalkan titiknya itu titik Q. Oke, dengan teks titik Q. Titik Q. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita hubungkan titik M dengan titik Q dengan menggunakan poligon. Kita hubungkan menggunakan poligon. Oke, titik M kita hubungkan menggunakan poligon ke titik. Oke. Nah, sehingga didapatkan garis MQ. Nah, oke, selanjutnya itulah tadi mengenai penggunaan dari software GeoEnjo dalam pembelajaran matematika SMP, yaitu melukis garis istimewa pada segitiga. Nah, selanjutnya ada worksheet atau latihan yang dapat membantu kalian dalam penggunaan software GeoEnjo itu sendiri. Nah, yang pertama, lukislah garis berat pada segitiga lancip dan lukislah garis sumbu pada segitiga lancip. Nah, silakan kalian gunakan software GeoEnjo tersebut untuk membuat garis berat serta garis sumbu pada segitiga lancip. Oke, mungkin itu saja. Kami tunggu masukan dan sarannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.